Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan presentasi mengenai kuliah kita Perancangan Sistem Keandalan dan Perawatan dengan tema International Journal Summary. Jadi pada presentasi kali ini saya akan meringkas jurnal internasional yang berhubungan dengan perancangan sistem keandalan dan perawatan. Kemudian nanti di akhir saya akan memberikan opini atau analisisnya sendiri. Oke, perkenalkan sendiri dulu. Saya Agit Dwi Handoyo dengan NIM sebagai berikut. Dan saya mengambil jurnal Implementation of Reliability Centered Maintenance Technique on Boiler and Accessories in the Thermal Power Plant, case study. Jadi kalau ditranslate ke bahasa, implementasi teknik perawatan berbasis keandalan atau RCM pada boiler dan aksesoris pembangkit listrik tenaga uap. Sebuah studi kasus di daerah India. Masuk kepada penulis jurnal, di mana jurnal yang saya ambil ini ditulis oleh Dr. Navneet Singh Banggu. Beliau adalah asisten profesor di Guru Nanak Dev Engineering College, Ludhiana. Dengan tahun terbit jurnal yaitu Juli 2018 dengan judul Journal of Engineering and Economic Development, edisi keempat, volume kedua. Berikut link PDF jurnal untuk download sumber, dan ada link video ringkasan jurnal dari saya yang bisa dilihat di YouTube. Kemudian sebelum kita masuk kepada latar belakang, saya akan menceritakan terlebih dahulu karena di jurnal beliau juga disebutkan tentang sejarah dari RCM ini, dimana sejarahnya sejalan dengan perjalanan maintenance itu sendiri. Di generasi pertama kita kenal dengan fix it when it broke, dimana ada barang rusak baru dibenerin, jadi tidak ada preventive maintenance, predictive maintenance dan sebagainya. Makanya di generasi kedua ini sudah mulai muncul karena availabilitasnya juga tinggi, kemudian umur peralatan lama dan biaya rendah. Maksudnya di sini sudah ada metode maintenance yang lebih cenderung tidak menunggu rusak, tapi bisa diprediksi seperti maintenance, preventive maintenance, predictive maintenance. Jadi alat-alat itu umurnya juga jadi lama dan otomatis biaya yang dibutuhkan juga rendah. Tidak seperti generasi pertama yang harus ganti part, karena beberapa part pasti mahal kan kalau langsung ganti. Di generasi ketiga mulai muncul kata reliability. Disinilah terbitnya si RCM ini. Berawal dari United Airlines, di mana perusahaan penerbangan komersial Amerika itu memproduksi pesawat Boeing 747, di mana kru maintenance dalam tim Boeing 747 ini disebut maintenance steering group. Kita bisa lihat di model A300 sudah memakai maintenance steering group juga, di mana berkembang dari tahun 68 sampai 80. Maintenance steering group ini merumuskan on condition maintenance, kemudian mean time based maintenance dan sebagainya, di mana laporan dari kru MSG ini menghasilkan nama Reliability Centered Maintenance yang proyeknya itu bekerja sama dengan Department of Defense-nya US. Jadi awalnya tuh dari laporan maintenance gitu. Ada muncul kata perawatan berbasis keandalan karena untuk memperbaiki atau improve dari preventive maintenance yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Dan MSG ini dipakai sampai sekarang aturannya. Kemudian kita masuk kepada background-nya. Untuk Reliability Centered Maintenance ini di jurnal dijelaskan adalah teknik pemeliharaan yang memaksimalkan keandalan dengan biaya serendah mungkin, di mana teknik atau metode RCM ini akan diaplikasikan kepada boiler dan aksesoris di Guru Nanak Dev Thermal Power Plant. Itu power plant daerah Ludhiana, India. Mungkin sebelum masuk kepada kenapa sih ini dipakai gitu ya. Jadi saya jelaskan dulu mengenai boiler dan aksesorisnya yang akan dibahas. Jadi ada 3 majornya. Yang pertama adalah water walls, di mana water walls posisinya ada di combustion chamber. Samping-sampingnya itu berupa dinding-dinding yang terbentuk dari
ribuan pipa yang berisi air yang akan dipanaskan di combustion chamber atau ruang pembakar. Jadi dari batu bara nanti pembakarannya air masuk jadi panas, jadi uap. Nah, uap ini kan nanti masuk superheater. Superheaternya juga nanti dibahas mengenai RCM-nya, dan kemudian kita juga bahas economizer-nya. Economizer itu tadi superheater itu dari uap panas yang sudah di combustion chamber yang sudah dipanaskan itu masuk ke superheater, dia akan dari uap basah menjadi uap kering, karena dari combustion chamber itu tidak semuanya air itu jadi uap 100%. Makanya melewati superheater lagi supaya benar-benar kering agar masuk turbin itu tidak terjadi karat. Di superheater sudah, kemudian di economizer ini menurut saya suatu alat yang menentukan keefektifan dari sistem boiler. Karena economizer ini, kenapa namanya economizer? Karena dia memakai sumber yang sudah dipakai tadi. Air yang tadi tidak jadi masuk ke dalam superheater yang tidak sepenuhnya jadi uap, dia masuk lagi ke sini. Artinya kan suhunya tetap atau setidaknya mendekati ruang bakar. Jadi tidak perlu banyak-banyak pembakaran. Dia sudah panas dan langsung menuju superheater lagi, seperti itu. Jadi nanti ada water walls, superheater, dan economizer yang akan dibahas. Lalu kenapa sih pakai relativity centered maintenance gitu kan? Kenapa sih Dr. Nafnet ini memilih metode tersebut? Karena pertama, latar belakangnya adalah layanan listrik atau utilitas itu berkelanjutan dengan daya memuaskan harus dipertahankan tingkat keandalannya. Jadi pembagi listrik itu tentu akan didistribusikan pada konsumen yang memakai listrik seperti kita sekarang. Karena jika pasokan listrik terganggu walaupun kecil, maka berdampak pada kerugian ekonomi yang besar. Ya rugi banget kan pasti, kalau mati lampu kita juga pasti kesel gitu. Nah, untuk yang kedua, dengan tuntutan kebutuhan pasokan listrik konsumen yang besar, otomatis berdampak pada perawatan sistem pembangkit yang cenderung mahal. Jadi karena dia terus-terusan gitu kan, itu pasti perawatannya pun akan mahal. Maka diterapkan RCM guna mengurangi biaya pemeliharaan. Jadi karena logikanya, karena dia terus bekerja, artinya cenderung cepat rusak atau keandalannya menurun, itu sangat besar. Tapi kalau ada RCM ini diharapkan bisa membantu guna tidak terlalu berat biayanya gitu. Kemudian ketiga, metode RCM ini dipilih sebagai alat identifikasi dan evaluasi masalah terkait perawatan pembangkit listrik. Untuk poin 3 ini nanti kita masuk ke materinya. Oke, jadi rumusan masalah pada jurnal ini Dr. Nafnet memutuskan untuk yang pertama, bagaimana metode RCM diterapkan pada komponen boiler dan aksesorisnya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara identifikasi dan evaluasi masalah kegagalan pada boiler dan aksesorisnya dengan metode RCM. Dan mungkin juga kita baru pas kuliah aja dengar RCM gitu kan. Apa dampak yang terjadi setelah metode RCM ini diterapkan pada sistem pembangkit listrik? Nah, itu nanti dijelaskan. Makanya tujuan penulisan ini Dr. Nafnet menjelaskan sesuai dengan tadi perumusan masalahnya. Yang pertama adalah memperbaiki atau improvisasi sistem pemeliharaan yang sudah berjalan pada PLTU Guru Nanak ini, khususnya pada komponen boiler dan aksesoris yang 3 major tadi. Kemudian mengidentifikasi dan mengevaluasi masalah kegagalan pada boiler dan aksesorisnya dengan metode RCM. Kita kasih tahu nih step-stepnya gimana. Kemudian ketiga, mengidentifikasi dampak yang terjadi setelah metode RCM ini diterapkan pada sistem pembangkit listrik gitu. Lanjut ke teorinya, dimana dasar teori jurnal ini saya ambil dari sumber, nanti bisa dilihat sendiri untuk sumbernya. Jadi kurang lebih RCM adalah sebuah proses dilakukan untuk memastikan peralatan operasi melakukan fungsi yang diterapkan sesuai dengan operating konteks saat ini. Jadi metode studi menghasilkan improvement terhadap peralatan operasi yang ada. Nah, jadi metode utama si relativity centered maintenance ini adalah FMEA sebenarnya. Jadi dia nyari efek, kemudian cause and effect-nya tuh apa gitu. Jadi dicari analisanya, jadi yang menyebabkan kegagalannya apa, nanti cara perbaikannya apa. Nah, sederhananya RCM ini memungkinkan untuk
menentukan mana mesin atau peralatan yang memerlukan preventif, prediktif, atau bahkan korektif maintenance. Kuncinya, RCM ini adalah konsisten terhadap sumber daya yang diperlukan ketika studi dan implementasinya. Kemudian dapat dilakukan dengan menggunakan software Reliosolve. Oke, kita masuk kepada metodenya. Di sini Dr. Navnet memakai SAE-JA 1011 ya, atau 1011. SAE ini kalau ada yang pernah beli oli, lihat standar kekentalan, nah mereka lah yang merumuskan. Jadi himpunan engineer sedunia yang saya tahu sih itu kebanyakan otomotif ya, kalau SAE itu merumuskan standar-standar gitu. Jadi kayak misalnya kalau helm SNI lah gitu. Nah di sini RCM juga ada mengacu kepada standar SAE yang diakui internasional. Makanya yang pertama, metode riset ini mengikuti 7 pertanyaan baku yang sudah ditetapkan di SAE ini. Yang pertama, apa fungsi dan standar kinerja yang diinginkan dari aset tersebut. Jadi misalnya si boiler, fungsinya kan buat manasin air. Ya sudah, itu harus dengan target misalnya beberapa derajat gitu ya, Fahrenheit. Nah itu harus terlaksana standar si aset atau alat tersebut. Kemudian yang kedua, dengan cara apa saja aset dapat gagal untuk berfungsi. Misal dari water walls itu bocor airnya, atau si pembakaran tidak efektif, jadinya kan aset gagal untuk berfungsi sesuai standarnya kan. Harusnya misalnya 100 derajat tapi cuma bisa manasin 80 derajat, kan kerugian. Kemudian makanya ditanya lagi, apa penyebab masing-masing kegagalan tersebut. Contoh misal karat jadi bikin bolong, itu bisa jadi tidak efektif dalam pembakarannya. Makanya apa yang terjadi jika kegagalan tersebut muncul? Yang pasti kerugian yang kita dapat. Kemudian tidak efektifnya pembakaran. Kemudian apa saja yang menjadi masalah jika aset tersebut gagal atau konsekuensi? Sudah pasti kita kehilangan banyak uang karena sumber daya yang terhabiskan dalam pembakaran tidak tergunakan secara efisien. Kemudian apa yang dapat dilakukan untuk memprediksi atau mencegah kegagalan? Jadi memprediksi atau mencegah kegagalan kan bisa dengan cara tuh kita kayak baca buku manualnya, atau misalnya mengikuti pola predictive maintenance sudah ditentukan oleh pabrikan itu, atau kita bisa preventive maintenance-nya juga. Makanya apa yang dilakukan apabila tindakan pencegahan yang tepat tidak dapat dilakukan? Otomatis kita mencari cara alternatif lain, makanya nanti bisa dianalisis lewat RCM ini. Kemudian cara pengumpulan data dan analisa Dr. Navnet di jurnal ini, langkahnya pertama, beliau mengumpulkan data primer internal terkait histori kerusakan penyebab pembangkit trip. Beliau ngambil dari periode 2012 sampai 2016. Berikut nih datanya. Memang mungkin di layar kecil, tapi saya bacakan untuk total angkanya karena ini banyak sekali. Ini terdiri dari komponen-komponen boiler yang bermasalah dalam 1 tahun tersebut. Jadi dari atas ke bawah itu diurutkan berdasarkan terbesar mana yang menyebabkan si boiler ini berhenti beroperasi. Sampai totalnya itu 1763 jam. Itu lumayan lama untuk sebuah power plant ya. Kemudian sorting untuk data prioritas kegagalan atau kerusakan dengan analisa Pareto chart. Dia Dr. Navnet ini memisahkan mana prioritas yang paling banyak muncul dalam kerusakan ini dengan Pareto chart toolsnya. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi cause and effect critical, nih FMA-nya di sini, menggunakan lembar kerja RCM sesuai dengan komponen prioritas yang sudah disorting dari Pareto chart yang di atas. Setelah itu masuk kepada evaluasi penyebab kegagalan. Sudah dicari apa saja fungsi yang gagal, apa yang harus dilakukannya. Ini di sini di tahap ini dengan pemberian solusi perbaikan terhadap sistem pemeliharaan yang telah atau belum berjalan. Jadi mungkin sudah preventive maintenance-nya jalan tapi bisa diimprove, atau dengan tadinya unscheduled bisa jadi scheduled gitu kan. Jadi bisa lebih baik lah gitu. Untuk analisis datanya, pertama di sini Dr. Navnet langsung menampilkan Pareto chart-nya, di mana bisa dibaca untuk nomor 1 dominan kerusakan terjadi pada kebocoran water wall pada angka 29% dari keseluruhan. Kemudian
Untuk yang kedua, adanya masalah kebocoran pada sistem superheater. Itu yang dari warna hijau nomor 3, 16,7%, dan nomor 4, 9,9 sampai 7,8%, itu semua superheater. Kenapa ada 3 warna? Karena superheater juga terdiri dari 3 bagian. Jadi kayak ada superheater yang low temperature dan superheat dan segala macam. Di sini sih disebutin superheat leakage gitu ya. Jadi ada yang low, ada yang super. Jadi ada yang penurunan suhu, ada yang sangat tinggi sekali. Itu ada teorinya di termodinamika. Kemudian untuk yang ketiga, kebocoran pada saluran economizer yang tadi saya sebut. Jadi tiga-tiganya rata-rata kebocoran ya. Kemudian untuk yang keempat, masalah nomor 2 yang warna merah kan tadi tidak saya sebut ya. Itu terjadi pada trafo unit dan trafo generator. Di tulisan yang saya baca itu terjadinya kebakaran. Tapi kenapa tidak dimasukkan ke dalam perhitungan? Karena hanya terjadi pada tahun tersebut. Di sini yang dilihat dari 3 ini adalah yang rutin terjadi setiap tahunnya, walaupun sampel yang diambil cuma 1, tapi di sini dipertimbangkan mana yang paling sering. Menurut wawancaranya Dr. Nafnet dengan internal dari PLTU, itulah poin 1 sampai 3 yang didapat. Jadi water wall kebocoran, superheaternya juga, dan economizer. Masuk selanjutnya, data analisis menggunakan worksheet RCM dengan metode FMMA-nya ya. Jadi RCM ini sebenarnya itu seperti turunannya FMEA gitu. Jadi di sini dijelaskan worksheet-nya itu berisi function failure, failure mode, failure effects. Contoh yang pertama nih, untuk boiler water walls, fungsinya pemanasan air untuk mengubah menjadi uap. Kegagalan fungsinya tidak dapat menampung air maupun uap, gitu kan. Nah, jenis kegagalan itu apa? Ternyata tabung pecah atau keretakan dalam tabung. Efeknya kebocoran air yang parah, penurunan performa yang parahnya, plant berhenti total. Jadi di sini benar-benar di breakdown gitu. Masalahnya apa, di mana, fungsinya apa, kegagalannya gimana, jenisnya apa, dan efeknya apa. Gitu. Sama juga untuk superheaternya. Di sini ada merubah uap menjadi uap basah menjadi uap kering, yaitu teori superheat. Nah, untuk function failure-nya tidak dapat menjalankan fungsi superheat-nya. Jadi jenis kegagalan itu pipa mengalami aus, mungkin banyak karat, jadi retak pada tabung superheater. Apa efeknya? Sama, kalau tadi kebocoran air, ini kebocoran uap. Efisiensinya jadi rendah, plant-nya berhenti total. Masuk ke yang ketiga, untuk economizer. Fungsinya itu memanaskan air yang masuk ke steam drum, memanfaatkan panas dari pembakaran air dalam sistem ruang bakar yang sebelumnya. Tadi saya sudah sebutkan di bagian latar belakang. Kemudian untuk kegagalan fungsinya tidak bisa menahan air dan perpindahan panas tidak maksimal. Jenis kegagalannya apa? Ternyata keretakan pada tabung pipa. Efeknya bocornya air, mengurangi jumlah pasokan air yang masuk ke steam drum, jadi tidak efisien kan pembakarannya. Kemudian plant-nya juga berhenti. Oke, untuk data analisis sudah selesai. Kita masuk kepada hasilnya. Di sini dijelaskan evaluasi dari causes of failure-nya. Jadi nanti saya terangkan dengan sebabnya apa, terus evaluasi solusinya apa. Untuk water walls ini ternyata ada kontaminasi air boiler pada kondensor, menyebabkan air menjadi asam dengan nilai pH rendah. Interaksi air yang bernilai pH rendah dengan permukaan tabung mengarah reaksi hidrogen yang baru gitu. Jadi reaksi hidrogen ini kan ketemu sama suhu tinggi. Hidrogen menembus ke dalam tabung baja, itu kan menyatu dengan karbon. Makanya dalam struktur logam dia akan membentuk metana. Molekul metana yang terlalu besar untuk berdifusi, nembus gitu ya melalui baja, menyebabkan pecahnya tabung gitu. Jadi dia menyeruak keluar gitu. Nah, menempelnya kandungan mineral ke dinding air juga nih masalah, karena fungsi abu batu bara atau jelaga yang terbentuk dengan memanaskan kualitas batu bara yang buruk. Nantinya terjadi pembentukan klinker. Terus apa sih solusinya gitu kan, evaluasinya? Yang pertama, pemeriksaan tabung secara teratur. Untuk apa? Mencari retakan, maaf ya. Kemudian pengujian dengan probe ultrasonik, menguji retak menggunakan instrumen akustik. Kemudian penusukan hopper secara teratur untuk menghilangkan klinker. Jadi ibaratnya
seperti preventive maintenance-nya lah gitu ya. Namun di sini dijelaskan secara rinci. Kemudian periksa kebocoran tabung kondensor karena ada sambungan yang mungkin lemah di mana air boiler dapat terkontaminasi. Jadi masuknya air ke dalam ruang bakar itu melalui kondenser. Di sana itu ada water treatment. Biasanya ada proses demineralisasi di mana di situ mengurangi mineral-mineral yang airnya itu kan ambil dari laut gitu. Jadi disaring dan mungkin ada kebocoran jadi sehingga airnya juga bercampur mineral yang akan bereaksi kimia dan menyebabkan jelaga-jelaga tadi atau clinker. Masuk kepada kasus Apelian superheater, itu penyebabnya erosi karena paparan terus-menerus terhadap gas buang. Superheater itu sudah jelas dari nama panas banget ya. Jadi gas buang yang terlalu sering terus ketemu permukaan dari tabung-tabungnya itu menyebabkan erosi, jadi kurang pemeliharaan yang cermat juga dan bisa menyebabkan penuaan karena mungkin sini dalam penuaan ini dipercepat karena erosi ini juga dan memang juga karena umur dari peralatan tersebut, dan ini harusnya bisa di preventive maintenance. Makanya kita lihat di evaluasinya penggunaan air murni seperti yang tadi ada di kondenser yang di water walls, kemudian perawatan preventif yang hati-hati. Jadi mungkin preventif yang selama ini hanya terfokus pada hal-hal yang misalnya intake-nya, nah ini di sepanjang jalur itu juga harus komprehensif, semuanya dicek. Pemeriksaan berkala, penggantian tabung super panasnya, si superheaternya harus diganti, seperti waktu penggantiannya itu harus diatur, dan di mana letak diperlukannya ganti toilet. Kemudian yang economizer-nya penyebabnya adalah korosi pada suhu rendah. Nah di sini gas yang tertumpuk pada sisi economizer serta akumulasi jelaga dengan kandungan asam yang parah sama kayak water walls menyebabkan clinker atau karat lah gitu. Jadi reaksi metana tadi bisa menyeruak keluar dari permukaan baja yang membuat lubang itu. Evaluasinya kebersihan secara keseluruhan economizer itu harus sering-sering dibersihin. Sebenarnya semua juga sama, namun saya taruh di terakhir karena memang yang pertama itu udah pasti intinya, bersih itu ya sebagian dari iman gitu lah ya. Jadi inspeksi tabung dan tikungan siku tabung untuk mencegah kegagalan tersebut. Nah semua siku-siku itu kalau misalnya terlalu sering terpapar, kalau saya ingat dari kasus pompa itu kan ada water hammer, nah ini sama lah gitu. Jadi dia terus ada pusaran di situ sehingga aus bisa bocor. Jadi simpulannya apa sih di jurnal ini? Pertama adalah kegagalan paling vital dalam boiler dan subsistemnya disortir dengan menganalisis data yang tercatat sebelumnya pada 2015-2016. Jadi pastinya kalau mau menganalisa harus punya data sebelumnya. Yang menghasilkan bahwa rata-rata kerusakan karena kebocoran saluran-saluran. Ini yang sebenarnya mudah dihindari tapi jadi menghasilkan kerugian banyak karena keteledoran dari preventive maintenance. Makanya RCM ini mengingatkan atau menschedulekan ulang atau improvisasi caranya agar lebih efektif. Lembar kerja RCM memberikan informasi, mode atau jenis kegagalan apa saja yang terjadi dan analisa efek untuk kesalahan yang berulang. Itu akibat metode RMA yang diturunkan menjadi RCM ini sehingga menghasilkan yang form tadi. Kemudian dapat diimprove lebih baik lagi strateginya, penjadwalan maupun tindakan maintenance. Hal ini mencegah trik-trik berkepanjangan dari si boiler itu, karena kan banyak kerugiannya ya kalau sampai mati. Kemudian penyebab kegagalan serta tindakan perbaikan masing-masing yang sudah dijabarkan dapat membantu Departemen Pemeliharaan untuk melakukan kebijakan pemeliharaan preventive maintenance berbasis RCM. Hal ini akan meningkatkan availabilitas dan reliabilitas serta lebih banyak pendapatan yang dapat diperoleh, ya kan, daripada buang-buang uang buat maintenance atau bahkan penggantian komponen. Ini bisa lebih diinvestasikan dan membeli sumber daya yang baik gitu kan. Jadi kita untungnya pun juga baik karena konsumen lihat untuk pembangkit listrik ini konsisten gitu dalam menjaga kualitas daya yang diberikan pada konsumen, seperti itu. Saran saya untuk jurnal ini, penulisan jurnal tidak terlalu detail dalam analisanya. Tadi kita tiba-tiba dikasih Pareto ya, tidak dikasih tahu gimana cara dia sortir dan segala macam. Mulai dari perhitungan formulanya kan tadi saya sudah sebut, dan
analisa dari FMEA-nya itu. Jadi untuk pengerjaan lembar kerja RCM itu kan dalam jurnal dia tulis menggunakan Reliasoft, tapi tidak ditampilkan visualnya oleh beliau. Kemudian improvement tidak ditunjukkan secara jelas, hanya berupa ide. Jadi saya lebih prefer kalau dia atau beliau membuat program yang lebih jelas, misalnya ada schedule atau apapun, itu lebih baik. Karena ide itu biasanya kalau tidak ditanamkan baik-baik kan lupa gitu. Jadi secara formal dan detail lah saya maunya gitu. Jadi tidak menampilkan aplikasi Reliasoft untuk membuat lembar kerja RCM dan logika keputusan yang beliau ambil. Kenapa sih ngambil konklusinya ini kenapa perhitungannya seperti itu, tidak terlalu dijelaskan. Mungkin karena jurnal juga terbatas pada halaman, tapi diharapkan jurnal ini memberikan manfaat kepada kita semua. Amin. Kemudian untuk penutupan, saya akan menghubungkan jurnal ini dengan modul yang saya sudah peroleh dari kuliah dan dari dosen saya, Bapak Hendri. Di sini saya dapat pemahaman ya dari jurnal ini adalah pemeliharaan dan keandalan itu merupakan sebuah elemen yang penting dalam mempertahankan kemampuan sistem atau aset agar selalu dalam kondisi kelayakan bekerja atau di bawah suatu standar kondisi tertentu. Jadi RCM itu digunakan untuk menentukan apa yang harus dikerjakan untuk menjamin setiap aset fisik tetap bekerja sesuai yang diinginkan atau standar proses yang efektifnya. Kemudian RCM adalah pendekatan yang mengkombinasikan praktek dan strategi. Jadi dia dua tuh, praktek dan strategi dari preventive maintenance, corrective maintenance untuk memaksimalkan umur alat atau sistem atau aset atau equipment dengan biaya minimal. Lanjut, saya menghubungkan jurnal ini dengan modulnya pada modul 2 dengan judul Basic to Reliability, karena alasannya di modul tersebut dijelaskan pengenalan reliabilitas sesuai judul, Reliability Centered Maintenance, kemudian sistem dan subsistemnya seperti function and failures, kemudian usia alat versus kegagalan, seperti tadi yang di FMEA itu, function and failures dijelaskan ya kan, jenis kegagalannya, kemudian usia alat sama kegagalannya juga dilihat dari situ, dan laju kegagalan serta klasifikasi failure mechanisms serta cara meningkatkan reliabilitas dengan metode RCM ini. Kemudian untuk modul 3 saya juga catat di sini adalah basic to maintenance. Jadi reliability dan maintenance kan pemeliharaan berbasis keandalan kan, makanya saya ambil 2 ini. Alasannya adalah pengenalan maintenance. Yang pertama, kita harus tahu maintenance dulu pastinya. Kemudian klasifikasi aktivitas maintenance, ada yang plain, ada yang unplain, dimana plain itu ada preventif dan prediktif atau korektif segala macam. Itu juga dijelaskan preventif, scheduling, condition based, predictive, corrective maintenance. Yang tadi kita sudah bahas, perpaduan strategi preventif itu dan korektif itu menghasilkan RCM. Kemudian ada mean time to repair dan effective maintenance, di mana maintenance bersifat efektif, tepat guna gitu ya. Jadi tidak menghabiskan banyak biaya namun menghasilkan banyak manfaat. Di sini saya juga dapat prinsip dari RCM itu adalah memelihara fungsional sistem. Jadi bukan sekedar memelihara suatu sistem agar beroperasi, tapi memelihara fungsi sistemnya juga. Jadi alat tersebut sesuai dengan standar harapan. Misalnya barang ada, terus dia tetap bekerja, cuman kadang-kadang kan penurunan gitu ya untuk fungsinya. Nah, RCM ini menjaga, walaupun memang pasti tetap menurun, setidaknya memperlambat gitu. Kemudian ada RCM itu lebih fungsi daripada satu komponen tunggal, itu apakah sistem masih dapat menjalankan fungsi utama jika satu komponen mengalami kegagalan. Kemudian 3, berbasiskan pada keandalan, yaitu kemampuan satu sistem atau equipment untuk terus beroperasi sesuai dengan fungsi yang diinginkan, sama seperti poin pertama ya. RCM bertujuan menjaga agar keandalan fungsi tetap sesuai dengan kemampuan yang disesuaikan dengan sistem tersebut. Kemudian RCM juga mengutamakan keselamatan, baru kemudian masalah ekonomi. Jadi yang penting selamat dulu, ekonomi banyak belum tentu selamat. Nah, RCM mendefinisikan kegagalan sebagai kondisi yang tidak memuaskan atau tidak memenuhi harapan. Sebagai ukurannya adalah berjalan fungsi sesuai performance standar yang ditetapkan. RCM juga harus memberikan hasil-hasil nyata, jelas, tugas yang dikerjakan harus dapat menurunkan jumlah kegagalan atau paling tidak menurunkan tingkat kerusakan akibat kegagalan. Makanya tadi di lembar
worksheet itu sangat jelas sekali dan menghasilkan konklusinya juga jelas. Namun tadi si dokter Nafnet itu beliau tidak klasifikasi secara jelas waktunya gitu menurut saya ya. Kemudian saya juga dapat metodenya. Jadi di sini metodenya didasarkan pada sistem terlebih dahulu, di mana beberapa kriterianya itu pertama, untuk sistem yang mendapat perhatian tinggi karena berkaitan dengan masalah keselamatan dan lingkungan. Di sini makanya diambil contoh PLTU, karena PLTU itu sudah jelas harus lingkungan yang aman karena berbahaya sekali ya boiler itu, dan kemudian ramah lingkungan. Kemudian juga sistem yang memiliki preventive maintenance atau biaya preventive maintenance yang tinggi. Kalau power plant sudah jelas preventive maintenance-nya itu tinggi, beda dengan motor kita gitu ya. Nah makanya ini dipakai RCM. Jadi RCM itu ada standar-standar juga untuk memakai metodenya, itu tidak sembarangan sistem. Nah kemudian sistem yang memiliki tindakan corrective maintenance atau biaya corrective maintenance yang banyak, sama seperti preventif, korektifnya juga harus yang banyak. Jadi sekelas power plant sudah pasti banyak, karena komponen dari power plant itu areanya banyak, luas, dan segala macam. Kemudian sistem yang memiliki kontribusi yang besar atas terjadinya full atau partial outage atau shutdown, sudah jelas ya. Kemudian berdasar data informasinya, RCM metodenya itu adalah mempunyai piping and instrument diagram atau ilustrasi skematik dari hubungan fungsi antara perpipaan, instrumentasi, komponen, dan peralatan sistem. Untuk menganalisa RCM harus pakai ini. Tadi di Dr. Nafnet hanya menampilkan diagram tabel saja dari komponen-komponen yang bermasalah setiap tahunnya gitu ya. Jadi di sini dibutuhkan juga skematik block diagram, merupakan sebuah gambaran dari sistem, merangkai atau program yang masing-masing fungsinya diwakili oleh gambar kotak berlabel dan hubungan di antara digambarkan dengan garis penghubung. Jadi skematik diagram seperti blueprintnya power plant lah gitu. Kita tahu sistem ini inputnya mana, outputnya mana gitu ya. Kemudian manual dari vendor itu berupa dokumen data informasi mengenai desain dan operasi tiap peralatan komponen, manual book, serta buku spesifikasi dari alat tersebut ya, misalnya boiler beli dari PTA, nah kita harus punya tuh manualnya. Kemudian equipment history, nah itu tadi yang tabel yang dijelaskan pada data collection tadi, itu harus punya, karena kalau nggak ada itu tidak bisa diprioritaskan mana yang sering rusak gitu kan. Terus kemudian memakai metode FMEA, yaitu proses mengidentifikasi kegagalan dari suatu komponen yang menyebabkan kegagalan fungsi dari sistem. Nah, FMEA ini meliputi pengidentifikasian, yaitu pertama failure cause atau penyebab terjadinya failure mode. Tadi di RCM worksheet udah jelas. Kemudian failure effect, dampak yang menimbulkan failure mode. Jadi ya cause effect, sebab dan akibat lah gitu, ditinjau dari 3 sisi level. Yang pertama komponennya, misalnya tadi kan kita jawab dari boilers, itu dari komponennya, jadi dari economizer atau dari superheater, itu itu sisi yang komponen dan lokal. Nah untuk sistem itu keseluruhan dari line, misalnya sistem turbin itu nggak cuma satu turbin tapi semuanya, kayak generator, couple apa segala. Nah yang paling besar lagi ada di tingkat plant, itu bisa satu PLTU dibahas mengenai ini. Kemudian untuk FMEA-nya adalah menggunakan tabel ini. Jadi tabel yang tadi di worksheet itu sudah dijelaskan juga. Ada yang functionnya, terus kemudian function failure-nya apa, jenis kegagalan jenis failure-nya apa, dan efeknya apa. Itu di form yang tadi sebenarnya sama aja. Kemudian metodenya itu adalah selanjutnya pemilihan tindakan. Jadi setelah kita sudah bisa memisahkan antara jenis kegagalan, kemudian apa sebabnya, makanya di sini diambil tindakan. Yang pertama time directed, yaitu bertujuan melakukan pencegahan langsung terhadap sumber kerusakan peralatan pada waktu atau umur komponen. Jadi kita udah tahu nih ini akan rusak setahun lagi. Nah pas kita ketemu tahun depannya itu langsung action. Tidak perlu sebenarnya pakai SN, cuman di sini memperjelas kalau memang ini tuh gagalnya karena sudah umur, penuaan, seperti economizer tadi. Kemudian condition directed, suatu tindakan yang bertujuan untuk mendeteksi kerusakan dengan cara pemeriksaan ditemukan gejala-gejala kerusakan. Jadi kok ini udah misalnya kita punya satu alat pemanas, kok bisa tiba-tiba nggak panas banget gitu, ternyata ada yang bocor. Nah kayak tadi
untuk yang water walls gitu, itu bisa dideteksi gejala-gejalanya tanpa melihat visual langsung ke dalam gitu, atau overhaul gitu ya. Jadi bisa dilihat dari condition directed karena outputnya mungkin bisa juga kan. Kemudian failure finding, suatu tindakan menemukan kerusakan peralatan tersembunyi. Ini yang paling susah menurut saya, karena ini harus dianalisa. Artinya kita nggak mungkin kan kalau meriksa boiler itu saat lagi operasi, artinya ini harus berhenti menurut saya ya. Kemudian run to failure, atau satu tindakan yang menggunakan peralatan sampai rusak, karena tidak ada tindakan yang bisa untuk mencegah ini gitu loh. Untuk contoh saya mungkin kurang tahu, tapi run to failure ini saya tuh ngiranya adalah intinya udah pakai aja sampai rusak, karena di finding failure ini nggak dapet apa sih gejala rusaknya, kok kayaknya nggak kelihatan dari mesin ini ya gitu. Nah itu udah pakai aja sampai rusak gitu ibaratnya. Itu udah paling ujungnya banget dari suatu tindakan preventif, dari tindakan maintenance gitu ya. Oke, jadi cukup dari saya, cukup panjang mungkin atau kelamaan atau saya nggak tahu. Yang penting semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk khususnya saya pribadi dan umumnya untuk yang nonton. Dan apabila ada kesalahan bisa di komen di kolom komentar. Kalau misalnya memang suka ya tolong di like, kalau misalnya nggak suka ya monggo, tapi nggak usah di dislike ya. Dan kalau bisa sih subscribe juga ya, dan tonton video saya lain. Terima kasih.